akan membahas materi tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita membahas tentang teks prosedur, sebaiknya kita mengetahui apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setelah kita mengetahui apa sih teks prosedur itu dan kita mengetahui pengertian teks prosedur, kita juga harus tahu apa sih tujuan yang dilakukan teks prosedur itu. Nah, tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan suatu kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat mengikuti sebuah proses tentang pembuatan atau melakukan sesuatu atau pengerjaan sesuatu, entah itu penggunaan alat atau pembuatan sesuatu. Nah, selain pengertian dan tujuan, teks prosedur juga memiliki beberapa struktur. Nah, teks prosedur ini memiliki 4 struktur. Yang pertama ada pembuka, material, langkah-langkah, dan simpulan. Nah, selain pengertian, tujuan, dan struktur, teks prosedur juga dapat dibagi menjadi 3 bagian jenis teks prosedur. Nah, jenis yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Selain jenis-jenisnya, ternyata yang harus kita perhatikan juga ada kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Nah, apa saja nih yang ada dalam teks prosedur? Nah, kebahasaan yang pertama ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan waktu atau peristiwa. Terus yang kedua ada kata imperatif. Kata imperatif adalah kata hubung yang mengandung perintah. Yang ketiga ada verba material, kata yang mengacu kepada tindakan. Yang keempat ada partisipan manusia. Nah, partisipan manusia ini adalah partisipasi manusia dalam menulis langkah-langkah teks prosedur tersebut. Nah, selanjutnya ada bilangan penanda. Bilangan penanda ini adalah bilangan yang mengatur langkah-langkah pada kalimat tersebut atau tulisan dalam teks prosedur tersebut. Dan yang selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsi pada teks tersebut atau teks yang sudah kita buat mengenai teks prosedur. Entah itu teks prosedur sederhana, dan kompleks atau protokol. Dan yang selanjutnya ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan dan fungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang berkaitan dengan teks prosedur tersebut. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, mengetahui tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis, struktur, dan kebahasaan, kita juga harus perlu tahu bagaimana sih cara kita menyajikan teks prosedur tersebut. Misalnya dengan cara kita menentukan teks yang akan kita ambil. Nah, setelah tadi saya menyampaikan gambaran umum mengenai teks prosedur, kali ini saya akan memberikan satu contoh teks prosedur. Nah, di sini saya akan mengambil contoh teks prosedur yaitu tentang sape. Seperti yang kita ketahui, sape adalah alat musik tradisional dari suku Dayak yang berasal dari Kalimantan. Nah, pasti kita bingung kan, bagaimana sih cara memainkan alat musik sape tersebut? Langsung saja, kita masuk ke langkah-langkah dalam memainkan alat musik sape. Yang pertama, menyiapkan alat musik sape. Yang kedua, peganglah alat musik sape dengan posisi yang benar. Dan yang ketiga, selaraskanlah senar-senar sape sesuai dengan perasaanmu. Yang keempat, petiklah senar pada sape. Dan yang ketiga, pindahkanlah petikan senar-senar sape sesuai dengan keinginanmu. Nah, ini dia nih
cara memainkan alat musik sampai. Tidak susah kan? Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.